Di Panama, kehidupan sehari-hari masyarakatnya merupakan perpaduan unik antara warisan pribumi, pengaruh kolonial Spanyol, serta pengaruh budaya modern dari Amerika dan Karibia. Di kota-kota besar seperti Panama City, kehidupan terasa dinamis. Warga terbiasa berangkat kerja sejak pagi, sementara jalanan ramai dengan suara klakson dan pedagang kaki lima yang menjual sarapan cepat seperti cari manola, singkong isi daging empanada, hingga kopi hitam pekat yang menjadi favorit masyarakat. Di pedesaan dan desa tradisional, kehidupan berjalan lebih tenang, masyarakatnya banyak yang bekerja di ladang, menangkap ikan, atau membuat kerajinan tangan. Budaya Panama tercermin kuat dalam cara berpakaian, seni musik, hingga keramahan mereka terhadap tamu. Masyarakat Panama sangat menghargai gotong royong atau kerja bersama. Saat ada perayaan, semua tetangga akan saling membantu menyiapkan makanan, menghias rumah, dan memainkan musik. Pakaian tradisional Panama yang paling terkenal adalah polera, gaun berenda putih dengan bordiran indah, yang biasanya dipakai oleh wanita pada acara budaya atau festival. Sedangkan pria sering memakai kamisa montuna, kemeja tradisional dengan sentuhan sederhana namun elegan. Masyarakat Panama juga sangat menghargai keluarga. Makan malam sering menjadi momen penting di mana seluruh anggota keluarga berkumpul, berbagi cerita, dan menikmati hidangan khas seperti arroz con pollo, nasi dengan ayam sancocho, sup ayam tradisional, serta pisang goreng yang selalu hadir di meja. Panama terkenal dengan Festival Polera, di mana wanita dari berbagai daerah berkumpul untuk menampilkan polera terbaik mereka, lengkap dengan perhiasan emas dan rambut dihiasi bunga serta sisir berkilau. Festival ini bukan hanya ajang pamer busana, melainkan juga simbol kebanggaan identitas bangsa. Selain itu, ada juga Karnaval Panama yang meriah, hampir mirip dengan Karnaval Brasil. Selama karnaval, masyarakat turun ke jalan menari diiringi musik tamborito, alat musik perkusi khas reggaeton, hingga irama Karibia. Warga desa juga masih melestarikan tarian tradisional seperti El Tamborito, tarian rakyat yang diiringi tepukan tangan dan nyanyian berbalas. Di pedalaman, masyarakat pribumi seperti suku Guna, Ngabe Bukle, dan Embra tetap memegang erat tradisi nenek moyang mereka. Mereka hidup dengan adat, membuat kerajinan tangan seperti kain mola yang berwarna-warni, serta menggelar upacara adat untuk menghormati alam dan roh leluhur. Meski Panama kini dikenal sebagai pusat perdagangan dunia karena terusan Panama, masyarakatnya tidak pernah melupakan akar tradisi mereka. Di satu sisi, gedung-gedung pencakar langit mencerminkan kemajuan modern, tetapi di sisi lain, musik rakyat, makanan tradisional, dan perayaan budaya masih menjadi denyut nadi kehidupan. Kehidupan masyarakat Panama adalah cerminan dari jembatan, seperti negaranya yang menjadi penghubung Samudra Atlantik dan Pasifik, budaya mereka juga menjadi penghubung antara masa lalu yang kaya tradisi dan masa kini yang penuh modernitas. Panama yang kini dikenal sebagai negara penghubung dunia lewat terusan Panama, ternyata juga menyimpan kisah jutaan tahun lalu dalam bentuk fosil-fosil luar biasa. Museum-museum di Panama, terutama yang berfokus pada sejarah alam, seperti Biomuseo dan Pusat Penelitian Smithsonian, memamerkan peninggalan prasejarah yang membuat pengunjung seakan melakukan perjalanan ke masa lampau. Salah satu fosil yang membuat banyak pengunjung tersenyum heran adalah fosil gajah purba berukuran kecil. Tidak sebesar mamut atau gajah Afrika, gajah ini hanya setinggi kira-kira seekor sapi. Ilmuwan meyakini hewan ini merupakan spesies yang berevolusi unik ketika dataran Amerika Tengah masih berupa jembatan daratan baru. Banyak anak-anak yang berkunjung ke museum suka menyebutnya gajah mungil karena tubuhnya kecil tapi memiliki gading yang tetap melengkung. Di sisi lain, ada fosil yang justru menimbulkan decak kagum sekaligus rasa ngeri, buaya purba raksasa yang panjang tubuhnya diperkirakan mencapai lebih dari 10 meter. Fosil tengkoraknya yang besar dipamerkan dengan rahang terbuka, seolah siap menerkam siapa saja. Masyarakat Panama sering mengaitkannya dengan legenda sungai yang dijaga makhluk gaib. Fosil yang tergolong lucu dan unik adalah katak purba dengan kulit transparan. Fosilnya ditemukan dalam batuan kapur di daerah pegunungan. Katak ini sangat kecil, seukuran koin, tetapi memiliki bentuk yang nyaris sama dengan katak kaca yang masih hidup di hutan Panama sekarang. Para pengunjung museum biasanya terkesima karena bisa melihat detail organ tubuh fosil yang masih terjaga dalam batu.
Ada pula fosil burung predator raksasa yang tidak bisa terbang, dikenal sebagai terror bird. Tingginya hampir 3 meter dengan paruh besar tajam. Fosil ini membuat banyak orang tercengang, karena bayangan seekor burung sebesar manusia yang berlari cepat di padang rumput Panama ribuan tahun lalu terdengar seperti cerita fantasi. Panama juga menyimpan fosil kura-kura laut raksasa yang panjang cangkangnya mencapai hampir 3 meter. Berbeda dengan kura-kura modern, spesies ini memiliki bentuk cangkang yang lebih pipi untuk membantu berenang di samudra kuno. Anak-anak yang melihat fosil ini sering membayangkan naik di atas cangkang kura-kura itu, seolah menunggang kapal hidup. Salah satu koleksi yang sering membuat pengunjung tertawa adalah fosil ikan purba bergigi kotak. Giginya tersusun seperti kotak kecil berjajar rapi, berbeda dengan gigi ikan modern. Para peneliti percaya ikan ini memakannya karang, namun pengunjung kerap menyebutnya sebagai ikan tersenyum dengan kawat gigi alami. Semua fosil ini menunjukkan bahwa Panama dulunya adalah jembatan alam yang memungkinkan perpindahan hewan dari Amerika Utara ke Selatan. Karena itu, banyak sekali spesies unik dan aneh yang hanya bisa ditemukan di sini. Museum-museum di Panama bukan sekadar tempat ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang di mana cerita masa lalu, mitos, dan imajinasi bertemu. Melihat fosil-fosil ini, pengunjung seakan diajak untuk tersenyum, kagum, bahkan merinding membayangkan kehidupan purba di tanah Panama yang jauh berbeda dari sekarang. Ribuan tahun lalu, jauh sebelum kapal-kapal Spanyol menyeberangi Karibia, tanah Panama telah dihuni oleh kerajaan-kerajaan kecil yang berdiri megah di tepian sungai, di hutan hujan yang lebat, dan di pantai Samudra Pasifik. Salah satu yang terkenal adalah Kerajaan Cueva di bagian timur. Mereka dikenal sebagai pengrajin emas yang mahir. Para penguasa Cueva memakai mahkota emas dan jubah dari bulu burung tropis berwarna merah, hijau, dan biru. Konon, istana mereka bukanlah bangunan batu, melainkan gubuk megah dari kayu dan daun palma, namun dihiasi dengan hiasan emas murni. Legenda setempat mengatakan, Raja terakhir Cueva memiliki sebuah tongkat sakti yang dapat memanggil hujan dan mengusir badai. Tongkat itu diyakini diturunkan oleh roh leluhur yang datang dari laut, dan setelah kerajaan runtuh akibat penjajahan, tongkat itu menghilang di tengah rawa, hingga kini masih dipercaya tertanam di dasar bumi, dijaga roh hutan. Suku-suku pribumi Panama selalu percaya bahwa dunia ini memiliki dua lapisan, dunia nyata yang dihuni manusia, dan dunia roh yang dihuni leluhur, makhluk gaib, dan dewa alam. Para neles zaman kuna sering memasuki dunia roh dengan nyanyian panjang, disebut ikanas, yang bagaikan mantra. Saat malam bulan purnama, mereka duduk di tengah lingkaran api, meniup asap tembakau, dan mengaku dapat melihat arwah leluhur menari di antara pepohonan. Orang Embera percaya hutan dihuni oleh Ija II, makhluk kecil dengan wajah menyeramkan. Jika seorang pemburu rakus mengambil lebih banyak dari yang ia butuhkan, Ija II akan menyesatkannya hingga tersesat berhari-hari di belantara. Di pegunungan barat, suku Ngabe Bukle masih menceritakan tentang Dre, roh air berwujud wanita cantik. Ia muncul di sungai saat malam, menyanyi dengan suara merdu, lalu menyeret pemuda yang lengah ke dasar air. Cerita rakyat Panama paling menyeramkan adalah tentang La Tulivieja. Ia dikisahkan sebagai wanita cantik yang menelantarkan bayinya karena malu. Dewa-dewa mengutuknya, wajahnya berubah buruk rupa, punggungnya bungkuk, dan kakinya cacat. Sejak saat itu, ia berkeliaran di sungai-sungai Panama, merintih memanggil nama anaknya. Konon, siapapun yang mendengar tangisnya di malam hari akan jatuh sakit atau hilang tanpa jejak. Legenda lain bercerita tentang pria kerdil dengan sombrero raksasa yang suka muncul di desa. Ia akan menari dengan gadis-gadis hingga fajar. Namun gadis yang terpesona olehnya akan kehilangan semangat hidup, tubuhnya kurus kering, dan hanya bisa diselamatkan dengan doa serta ritual khusus. Di jalan desa Panama, banyak orang tua masih menceritakan kisah El Cadejo. Anjing roh ini ada dua, satu berbulu putih, yang melindungi orang yang pulang malam dari bahaya, dan satu berbulu hitam dengan mata merah menyala, yang menggiring orang ke arah kematian. Walau Panama kini berdiri sebagai negara modern dengan gedung tinggi dan terusan yang menghubungkan dua samudra, di pelosok desa dan hutan-hutannya, kisah kerajaan kuno, dunia mistik, dan legenda gaib masih terus hidup.
Anak-anak mendengarnya dari nenek mereka saat malam, para penari menirukan gerakan mistik dalam festival budaya, dan para tetua suku masih menjaga hutan dengan keyakinan bahwa roh leluhur menunggu di balik pepohonan. Bagi masyarakat Panama, masa lalu dan dunia gaib bukan sekadar mitos, melainkan bagian dari identitas, pengingat bahwa tanah yang mereka pijak telah lama dijaga oleh raja-raja kuno, roh hutan, dan makhluk legenda.